Board of Peace, perjuangan untuk Palestina dan ketakutan kelompok HTI. Beberapa waktu lalu, saya menerima video jubir HTI Ismail Yusanto yang mengkritik keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Pada titik ketika ia menyoal konsistensi politik luar negeri Indonesia, kritik tersebut masih dalam diperdebatkan secara rasional. Namun, ketika narasi itu diam-diam diarahkan pada seruan kembali ke khilafah sebagai antitesis BOP, argumen tersebut kehilangan pijakan dan berubah menjadi propaganda ideologis. Isu BOP dan Palestina hari ini bukan sekedar diplomasi, melainkan arena perebutan legitimasi politik. Pemerintah melihatnya sebagai peluang diplomatik, sementara sebagian kelompok memanfaatkannya sebagai bahan bakar polarisasi. Dalam konteks inilah HTI bergerak. Kritik mereka bukan berhenti pada substansi kebijakan, tetapi diarahkan pada delegitimasi negara bangsa dan penguatan narasi khilafah. Penolakan keras HTI terhadap BOP bahkan sebelum mekanismenya berjalan menunjukkan reaksi yang tidak proporsional. Yang dipersoalkan bukan semata efektivitas kebijakan, melainkan ancaman terhadap ekosistem ideologis mereka. Palestina selama ini menjadi simbol permanen ketertindasan yang menopang narasi khilafah. Jika konflik bergerak menuju stabilisasi propaganda ideologis, kehilangan momentum. Pola komunikasinya pun semakin sistematis. Selain narasi terbuka, muncul tulisan dengan identitas samar, menggunakan label analis atau pemerhati yang berbahasa akademik namun selalu bermuara pada kesimpulan yang sama, negara bangsa gagal, khilafah solusi tunggal. Ini bukan sekedar kritik kebijakan, melainkan operasi wacana. Namun, menolak propaganda HTI tidak berarti menutup mata tentang risiko BOP. Fakta bahwa inisiasi ini lahir dari Donald Trump dan berada dalam orbit kepentingan geopolitik Amerika Serikat serta Israel memang menimbulkan kekhawatiran sah. BOP bisa saja menjadi instrumen stabilisasi sepihak. Kritik terhadap potensi tersebut legitimit dan perlu. Karena itu, posisi yang rasional adalah dukungan kritis. Indonesia dapat terlibat tanpa tunduk. Keterlibatan harus berlandaskan amanat konstitusi, menentang penjajahan, dan berkontribusi bagi kemerdekaan Palestina. Artinya, Indonesia hadir untuk memastikan perlindungan warga sipil Gaza, keterlibatan rakyat Palestina dalam setiap proses, serta menolak normalisasi penjajahan. HTI memosisikan BOP sebagai ancaman ideologis karena ia mengganggu monopoli narasi perjuangan mereka. Tetapi Palestina tidak boleh direduksi menjadi alat propaganda, baik oleh kekuatan besar maupun oleh ideologi transnasional yang menegasikan NKRI. Bergabungnya dalam BOP bukan tanda kepatuhan, melainkan strategi dalam keterbatasan. Tantangannya jelas, terlibat tanpa terseret, kritis tanpa sinis, dan berpihak tanpa terkooptasi. Di tengah kehancuran Gaza, pilihan rasional dan konstitusional justru menjadi bentuk